Hai gengs, Ratu Inggris Elizabeth II baru saja berpulang pada 8 September 2022 di usianya yang ke-96 tahun. Hal ini membuat Ratu Elizabeth menjadi pemimpin terlama dalam sejarah monarki Inggris Raya. Dia memerintah selama 70 tahun 214 hari, sejak usianya menginjak 25 tahun. Tidak hanya itu, ada sejumlah fakta menarik tentang Ratu Inggris yang jarang orang ketahui. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Memiliki semua ikan dan angsa di Inggris. Seluruh angsa di Inggris Raya bisa dimiliki oleh Ratu atau Raja Inggris yang sedang memerintah negara Inggris. Karena kerajaan Inggris memiliki aturan bahwa seluruh angsa di perairan terbuka yang tidak memiliki tanda di paruhnya adalah milik Raja atau Ratu Inggris. Meski sudah berlaku berabad-abad, aturan itu sekarang hanya diberlakukan oleh Ratu Elizabeth II di Sungai Thames. Jadi, semua angsa yang berenang di Sungai Thames adalah angsa kerajaan. Bahkan, ada orang-orang yang bekerja khusus memelihara para angsa milik Ratu Elizabeth II ini, yakni Swan Uppers. Dengan demikian, maka angsa di Sungai Thames dilarang keras untuk diburu atau dikonsumsi masyarakat sipil. Gak cuman angsa aja nih gengs, Ratu Elizabeth II juga menguasai semua lumba-lumba, ikan sturgeon, dan paus di perairan Inggris. Ia berhak menguasai semua binatang laut tersebut yang ada di perairan Inggris yang berjarak 5 km dari pantai. Peraturan yang dikeluarkan sejak tahun 1300 ini menyatakan bahwa seluruh lumba-lumba, paus, sampai ikan sturgeon yang ada di perairan Inggris menjadi milik Yang Mulia Ratu. Bahkan disebutkan Ratu Elizabeth II berhak mengkonsumsi mereka. Namun hal ini tidak dilakukan karena kerajaan Inggris tidak diperbolehkan makan makanan laut. Tidak boleh makan seafood. Bagi sebagian orang, makanan laut atau seafood merupakan salah satu makanan favorit. Tapi ini tidak berlaku bagi keluarga kerajaan Inggris, terutama Ratu Inggris. Pasalnya, ada peraturan kerajaan yang melarang anggota kerajaan untuk mengkonsumsi seafood. Tapi bukan sembarang seafood karena yang dilarang adalah seafood mentah, kerang, serta tiram. Hal ini karena dikhawatirkan anggota kerajaan keracunan makanan, terutama kerang yang dianggap banyak mengandung racun. Gak cuman seafood, beberapa bahan makanan lain juga dilarang untuk dikonsumsi Ratu Elizabeth. Salah satunya adalah bawang putih dan merah. Bahkan kepala chef istana mengatakan kalau tidak ada bawang putih di dapur istana. Hal ini dikarenakan anggota kerajaan akan sering bertemu dan berbincang dengan bangsawan. Dan jangan sampai anggota kerajaan mengeluarkan bau mulut yang tidak sedap karena konsumsi bawang. Bukan orang terkaya di Inggris. Banyak yang beranggapan kalau tahta sebagai raja atau ratu kerajaan Inggris berarti bebas memiliki segalanya, termasuk kekayaan. Tapi ternyata ini salah. Meskipun Ratu Elizabeth II adalah penguasa kerajaan Inggris, namun dilansir dari independent.co.uk, kekayaan pribadi sang ratu mencapai 340 juta pound sterling atau setara dengan 6,6 triliun rupiah pada tahun 2018. Bahkan Ratu Elizabeth tidak termasuk ke dalam jajaran 300 orang terkaya di Inggris, versi The Sunday Times. Pada tahun 2018, orang terkaya di Inggris justru adalah Jim Ratcliffe, pendiri perusahaan kimia Ineos dengan kekayaan mencapai 399 triliun rupiah. Sementara di kalangan kerajaan, raja terkaya justru adalah Raja Thailand dengan kekayaan mencapai 600 triliun rupiah. Disusul di urutan kedua adalah Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dengan kekayaan senilai 400 triliun. Bandingkan dengan kekayaan Ratu Inggris yang hanya 6 triliun. Wah, jauh banget ya gengs.
kode rahasia di tasnya. Kalau kamu perhatikan, hampir di setiap momen Ratu Inggris nggak jauh-jauh dengan tas tangannya. Namun tahu nggak sih gengs, kalau ternyata tas tangan yang selalu dibawa oleh sang ratu bukan sembarang tas, melainkan ada kode rahasia di balik tas tersebut, yang hanya diketahui oleh para pengawalnya. Bahkan posisi tas tersebut memiliki arti tersendiri. Misalnya, ketika tas sang ratu ditaruh di atas meja, berarti sang ratu ingin pergi meninggalkan tempat tersebut dalam 5 menit ke depan. So now I'm sitting down at the table and I want to leave because you know me, I want to leave immediately. So the bat comes up. All right, now Art and Gelman, your people should be scurrying to figure out the exit. Sementara kalau tas tersebut diletakkan di lantai, berarti sang ratu ingin cepat meninggalkan tempat tersebut. Namun sebaliknya, jika Ratu Elizabeth mulai meletakkan tasnya di atas kursi dalam pertemuan, maka ia sedang merasa nyaman dan senang bertemu dengan tamunya. Ia merasa ingin waktu yang lebih lama lagi untuk berbincang dengan tamunya. Bahkan akan meminta para pengawal dan orang di sekitarnya untuk menjauh. Tidak selalu serius. Meski Ratu Inggris dituntut dengan berbagai macam aturan kerajaan, seperti harus selalu menjaga wibawa, namun sang ratu tetap manusia yang punya selera humor nih gengs. Bahkan sisi lucu Ratu Elizabeth bisa dilihat saat perayaan Platinum Jubilee, di mana dia mau berperan dalam video komik dengan karakter animasi Paddington Bear dan membahas tentang menyembunyikan sandwich selai jeruk di dompetnya. Nggak cuma itu, pada saat Olimpiade London 2012, Ratu Elizabeth juga tak sungkan untuk berperan dalam sebuah video dalam upacara pembukaan Olimpiade. Di mana saat itu sang ratu berperan terjun payung dengan aktor James Bond, Daniel Craig. Bahkan ratu tidak pernah memberitahu keluarganya bahwa dia melakukan aksi tersebut. Meski aksi terjun payung sang ratu bukan aksi sungguhan, melainkan diperankan oleh pemeran pengganti. Namun aksi dalam video tersebut membuat banyak orang di seluruh dunia kagum dengan sang ratu yang begitu humble. Pendapatan Ratu Inggris. Banyak dari kita yang mungkin tidak tahu serta penasaran berapa gaji yang didapatkan Ratu Inggris. Nah, ternyata nih gengs, tidak seperti jabatan pemimpin negara seperti presiden yang mendapatkan gaji tetap, Ratu Inggris ternyata memiliki skema pendapatan yang berbeda, di mana ada beberapa sumber pendapatan yang diterima kerajaan. Seperti pendapatan dari kepemilikan pribadi besar yang rinciannya tidak sepenuhnya diketahui. Selain itu, kerajaan juga menerima sovereign grant, pemerintah Inggris untuk mendanai biaya resmi Ratu Elizabeth II dan bangsawan lain yang mewakilinya. Sovereign grant ditetapkan setara 15% dari keuntungan Crown Estate, yaitu pemilik tanah, properti, dan aset besar lain seperti ladang angin milik penguasa kerajaan tetapi dikelola secara independen. Selain itu ada juga pendapatan dari Privy Purse yang merupakan pendapatan pribadi raja atau ratu, terutama dari tanah Duchy of Lancaster yang dimiliki oleh kerajaan. Asetnya meliputi tanah, investasi keuangan, dan properti yang bernilai lebih dari 500 juta pounds atau setara dengan 8,6 triliun rupiah. Memiliki hak istimewa. Yah, namanya juga ratu ya gengs, maka dia pun memiliki berbagai hak istimewa yang tidak bisa dimiliki oleh masyarakat sipil. Salah satunya adalah ratu bebas berkendara meski tidak memiliki SIM. Gak cuman itu, sang ratu juga tidak memiliki paspor namun dia bebas pergi kemanapun. Namun ini tidak berlaku bagi anggota kerajaan lainnya. Selain itu, karena banyaknya pekerjaan dan minimnya waktu yang dimiliki, ratu dan anggota kerajaan lain memiliki mesin ATM pribadi. Mesin itu dipasang di ruang bawah tanah Istana Buckingham yang disediakan oleh salah satu bank paling ternama di Inggris, Coutts. Dan yang paling unik nih gengs, sang ratu memiliki posisi di mata hukum, yang artinya ratu tidak bisa dituntut dan tidak bisa dipaksa memberikan bukti di pengadilan.
Namun Ratu juga tetap berhati-hati dalam setiap tindakan dan kebijakannya agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris. Nah, itu tadi fakta menarik seputar Ratu Inggris. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel ini.